Bu, latihan ini penting sekali, Bu. Jadi bagian pertama ini, manfaat dunianya begini. Untuk menanamkan pada diri kita, Pak, nanti rasa punya Allah. Kalau ini sudah ada, hidup itu ringan. Anda punya masalah seberat apapun, dan Anda merasa saya punya Allah, itu masalah ringan. Masalah kan berat banget, tapi saya punya Allah. Yang percaya pada saya, menitipkan masalah itu pada diriku bukan pada yang lain. Dan aku yakin Allah pasti berikan jalan keluarnya. Karena punya Allah. Itu yang sekarang kurang dirasakan oleh kebanyakan orang yang mengatakan saya muslim. Imannya kurang. Perlu dicas lagi. Kalau merasa punya Allah, gak mungkin berbuat maksiat, gak mungkin korupsi, gak mungkin menipu. Gak mungkin mencela. Karena tahu Allah mengawasi. Kalau merasa punya Allah, keluhannya akan sedikit. Karena merasa saya punya Tuhan. Yang pasti menyelamatkan saya, menolong saya. Iyyaka na'budu wa iya. Yang sudah berjanji, kalau saya menuhankannya, menyembahnya, dia pasti akan tolong saya. Punya gak rasa begitu? Kenapa ketika kesulitan itu banyak mengeluh? Kenapa gak kita kembalikan kepada yang menitipkan? Karena ini punya Allah. Belum apa-apa udah bikin status. Kenapa aku yang diuji ya? Yang bisa doakan tolong aminkan. Ini pelatih ini punya Allah. Nah, karena itu naikkan levelnya. Alih-alih sekedar puasa, ya karena yang ada ya kewajiban saya puasa, enggak, naikkan levelnya karena Allah yang perintahkan. Nih, itu imanan namanya. Mau bukanya pakai apa, sahurnya pakai apa, walaupun cuma minum air putih, alhamdulillah, susu. Air putih kan? Ya. Kalaupun minum air yang bening, alhamdulillah. Satu kali minum, alhamdulillah. Begitu baru minum, Allahu Akbar, sudah berhenti. Kalau sudah adzan nggak boleh makan minum ya, nggak boleh. Ini sudah ijma' ulama berdasarkan ayat. Ya, jadi nggak ada yang bisa menyelesaikan, bukan ikhtilaf. Kalau sudah adzan masuk subuh, nggak boleh makan minum lagi. Dalilnya satu Quran, Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan minum senyamannya, secukupnya, seenaknya di malam itu sampai tiba fajar. Kalau fajar sudah tiba nggak boleh makan minum lagi. Untuk mengingatkan ini supaya tidak ada yang terdesak begitu minum tiba-tiba adzan. Ya, makan udah masuk tuh ayam ke sini potongannya gitu kan. Adzan. Kan kalau apa bahasa Rusianya kecelekok gitu ya, takutnya itu. Nah, maka diingatkan supaya tidak ada kesulitan. Bagaimana mengingatkannya? Dengan dua cara. Satu, azannya dibagi dua. Bagi dua, ada azan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ada azan Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Bin Abi Ummi Maktum. Dua kali azan. Azannya Bilal bukan azan subuh, azan pengingat waktu subuh sebentar lagi tiba. Yang lagi makan, hati-hati ya, sebentar lagi tiba. Jangan sampai nanti saat makan dan minum azan tiba, jadi akhirnya tidak membuat situasi kondusif. Ya, jarak antara Bilal sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini adzan, maka petunjuk yang kedua, sahabat Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Nabi ngaji. Ngaji Abdullah setelah Bilal adzan. Ya, ditanya kemudian Abdullah, kalau kamu ngaji, jarak dari mulai Bilal adzan ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu berapa lama? Ya kurang lebih 50 ayat lah. Ahli Quran tuh begitu, jawabannya semua Quran. Ahli Quran jawabannya semua Quran. Ya. Ustadz dari Bekasi ke sini berapa lama, berapa jam? Ya kurang lebih 2 juz lah. Ya. Nah, gitu. Kalau jadi ahli Quran antum enak itu. Ya insya Allah ya. Jadi yang semua keluar Quran. Quran peci berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Anak berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Ada rencana poligami, shadaqallahul azim. Itu Quran. Nah ini 50 ayat ngaji. Nanti setelah ini selesai, orang tahu. Oh ini tahu nih, ini akan adzan. Nah inilah adzan subuh yang ini. Makanya di Al-Bukhari ada bab la yamna'annakum adzanu Bilal, tidak mencegahmu untuk terus makan dan minum sepanjang yang adzan masih Bilal. Kenapa? Karena belum tiba subuh.
Tapi ada orang ngaji nggak baca syarahnya, ya lihatnya terjemah saja, dan taunya Bilal itu muadzinnya Nabi, sehingga disimpulkanlah kalaupun masih adzan masih boleh makan dan minum, ini menyalahi hukum. Jadi kalau ada orang masih makan dan minum saat adzan berkumandang itu batal puasanya, mesti qadha.